Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bersilaturahmi di mushola penuh kenangan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam agar selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya. Mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat yang agung di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, ini karena Pak Kiai mengatakan saya bukan sebagai kiai di sini, sebagai penasihat RT, RW RT, maka yang saya hormati. Kalau sebagai kiai saya yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kiai Muhammad Salis ini sebagai penasihat RW RT 1 sampai 4 dan Kadus 5. Bangga kita sebagai jemaah dan warganya. Yang saya hormati Bapak RW Bapak Saiful Imam RW 09, yang saya hormati Pak D. Agung sebagai mungkin satu-satunya RT yang berani punya penasihat RT 04 Blok E. Saya memutuskan sesuatu itu tidak sembarangan karena saya harus komunikasi dengan jajaran saya, Pak Said, Bu Endang. Yang terakhir saya komunikasi kepada Pak D. Agung sebagai penasihat saya secara pribadi. Saya bukan kampanye, saya mengucapkan terima kasih kepada warga Blok E, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir merespon undangan kami. Undangan ini kami bikin semata-mata menindaklanjuti rapat RW beberapa hari yang lalu di kantor RW. Maka RW di sana ada Pak Kiai Salim Jalani sebagai penasihat RW, ada Pak Haji Ermayudi, ada Pak Pardi, ada Pak Sekdes, Pak Kadus, dan RT 1 dan sampai RT 4 berkumpul di kantor RW. Apa tujuan itu? Tujuan adalah karena masa bakti kami sudah hampir berakhir. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong diperhatikan, masa bakti kami sudah hampir berakhir bulan Maret 2026. Kenapa kok buru-buru? Kalau ada yang bertanya, tidak buru-buru karena di kita sudah ada panitia pemilihan RW maupun RT tadi diperkenalkan yaitu Pak Urip dan anggotanya. Disahkan karena sudah ada instruksi dari Pak Sekdes mewakili kepala desa dan juga Pak Kadus telah merestui dan juga pelaksanaannya Pak RW memberikan kepada kami. Jadi Bapak Ibu hadirin yang hadir di tempat ini, saya sedikit bercerita. Saya sebenarnya tersanjung kepada Pak D. Agung tadi mengatakan 85%. Izin Bapak Ibu sekalian, saya merinding. 85% itu bukan 100 dari 11 ya. Jadi saya terima kasih Pak D. Agung. Mudah-mudahan kalau saya dipercaya sama warga, saya sedikit cerita. Sebelum saya diangkat ataupun dipilih oleh warga menjadi ketua lingkungan, saya hanya beberapa gelintir saja memberikan statement. Karena bagi saya kerja yang utama. Tidak usah kita panjang lebar memberikan arahan itu, arahan ini. Mungkin Bapak Ibu warga Blok E tahu, mungkin Pak Kiai pernah memergoki kami, saya ataupun Pak RW, nyemprot sendiri, motong rumput sendiri. Kalau udah nggak mampu lagi baru kita berikan ke yang bisa motong ataupun bisa nyemprot. Itulah dedikasi kami kepada warga. Saya Heri Paligo, asli Sumatera Selatan, dikatakan Palembang, tapi saya dari Palembang itu 9 jam, berarti saya bukan orang Palembang. Saya bohong kalau bilang orang Palembang, saya orang Sumatera Selatan. Wallahi ataupun demi Allah, saya ikhlas ridho mendedikasikan diri saya
dan pemikiran saya untuk warga Blok E 5 tahun yang lalu, karena sebentar lagi 5 tahun. Segala sesuatunya pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Betul kata Pak Kiai tadi, kalau saya ada kekurangan, tolong jangan dilupakan kelebihan. Karena dari kelebihan itulah membuat kita selalu kompak, selalu damai, dan tidak pernah kita merasakan membusukkan dada. Blok E seperti ini atas bantuan warga, atas bantuan Pak RW, luar biasa RW kita Pak Saiful Imam, tempur kita. Kalau warga tahu saya Pak RW rapat di desa, itu udah kayak musuh. Kita berani banting meja. Makanya terkenal kalau ada apa-apa rapat desa yang diandalkan RT 04, boleh dibuktikan tanya langsung. Yang diandalkan untuk bertanya kepala desa ataupun sekdes ataupun dari Jawa Barat adalah Heri Paligo. Kenapa? Demi warga saya. Bukan karena saya ingin dianggap lebih hebat, tidak. Karena saya disumpah di bawah Al-Quran, disumpah dengan Al-Quran mengucapkan demi Allah, bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk, saya tidak bangga dipanggil Pak RT. Begitu saya jadi Pak RT, nggak usah panggil saya Pak RT. Yang Heri panggil Heri, yang Mas Heri panggil Mas Heri, yang Om Heri panggil Om Heri. Bagi saya RT bukan jabatan. Bagi saya RT adalah amanah untuk mempersatukan warga saya yang tadi tidak mau kumpul-kumpul. Ayo kita kumpul bareng. Nggak mau kerja bakti, ayo kerja bakti bareng. Karena apa? Warga kita ini memang dibilang unik juga unik, dibilang hebat juga hebat. Karena apa? Semua punya kegiatan, semua punya tugas. Setelah punya tugas purna bakti, akhirnya nggak bisa kemana-mana kan? Jadi tetap yang muda-muda. Sekarang saya jadi RT 5 tahun yang lalu, siapa tahu nanti saudara saya Yosi, nanti umpamanya ada Mariono ini mana Mariono? Mariono nih, ada Walim, ada yang lain-lain, ada Pak Edi, ada Najib. Kenapa? Kami yang tua-tua ini, saya 50 tahun, 51 tahun, yang nggak mungkin lah RT seumur hidup. Ya, kalau kayak Mbah Adeng semalam 93, saya menangis batin, iri saya. Banyak sekali umur beliau, makanya kita cium tangan bolak-balik, siapa tahu itu ngalir, panjang umur tapi sehat gitu kan. Ya, saya cerita sedikit untuk kondisi wilayah kita. Untuk 85% tadi Pak Agung, boleh dilihat oleh ibu-ibu, merasakan, bapak-bapak juga sudah melihat, sudah merasakan bagaimana saya mengayomi masyarakat. Saya di sini bukan kampanye Pak Agung, menceritakan biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi biar melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ini Pak Urip nih, itu pun katanya, jangan ini bukti nyata. Nah, kalau itu pun katanya, ini nggak baik ini. Jadi saya didukung penuh oleh Pak D Supriyadi, Pak Said sebagai sekretaris saya. Kadang-kadang kita berbeda pendapat, tapi tetap namanya kita satu perjuangan, tetap dipersamakan. Kita nggak pernah meruncing sampai ke lebih dalam. Saya terima kasih juga kepada Bu Bendahara kita, Bu Margono, dan juga penasihat yang lainnya seperti Pak Margono dan Pak Bambang juga memberikan masukan kepada saya. Ini yang membuat saya semangat. Jam 2 pagi saya diketok, benar Pak Yai. Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak. Teriak lagi. Pak RT. Kenapa emang? Ngasih foto, ternyata ada sesuatu yang tidak masuk akal. Harus RT apa ngurusinya ini, tapi nggak saya sebut sini. Saya bilang ya Allah ya Rabbi, hanya begini. Ya udah pulang aja. Tolong kasih tahu orangnya gini nggak? Kalau saya kasih tahu nanti saya adu domba. Saya sebagai ketua lingkungan harus bijak. Jadi ya udah saya bereskan sendiri. Kenapa? Inilah kisah-kisah kita untuk menjadi ketua lingkungan. Tidak sembarangan, kita kerja sosial, tidak digaji, tidak ada honor yang katanya dari desa. Pemahamannya berbeda, itu bukan honor, itu adalah operasional. Kalau kita nggak pernah ikut acara di desa, operasional itu aman. Tapi kalau kita, ini Pak RW pernah sendiri, sekali berangkat 300 habis, kita dipalakin. Kata RW punya duit banyak kali ya. Jadi alhamdulillah saya tidak menganggap RT ini sebagai jabatan, sebagai pendapatan uang, tidak. Saya bekerja hanya seperak dua perak, itulah untuk menghidupin anak istri saya. Maka sekarang ini saya, untuk yang sekarang ini saya serahkan kepada warga saya, khususnya Blok E, yang merasa
memberikan kepercayaan kepada kami, saya dan Pak Said dan Bu Endah, maka musyawarah ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak, siapa mau mulai? Pak Urip atau Pak Said? Pak Said. Ya, terima kasih Pak RT. Sampailah puncak ya.